Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimanakah cara mengetahui apakah Bansos PKH tahap ketiga itu sudah cair atau belum ya. Karena tidak sedikit dari penerima manfaat Bansos PKH yang mengeluhkan bahwasanya ketika mendengar informasi terkait pencairan mungkin dari tetangga atau dari media sosial, dia bolak-balik ke ATM dan saat dicek saldonya masih saja kosong. Tidak hanya itu, ketika dia mendapat informasi terkait pencairan Bansos PKH, dia juga terkadang bolak-balik datang ke agen untuk cek saldo di kartu KKS-nya. Sedangkan kita tahu bahwasannya cek saldo di agen biasanya ada biaya administrasi. Sehingga sangat merugikan apabila bolak-balik cek saldo ternyata saldonya masih kosong. Berikutnya saldo Anda terkuras hanya untuk cek saldo PKH. Maka dari itu pada video saya kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimanakah cara mengetahui apakah Bansos PKH tahap ketiga itu sudah cair atau belum. Maka dari itu nanti silakan informasinya Anda simak sampai tuntas, jangan dipercepat agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimanakah cara cek saldo PKH itu sudah masuk atau belum ya. Karena cara yang umum dilakukan seperti cek saldo di ATM, berikutnya cek saldo di agen bank terkadang memiliki banyak sekali kelemahan ya. Dimana kalau cek saldo di ATM itu kelemahannya ya bolak-balik ke ATM gitu ya, sehingga akan menyita waktu dan tenaga. Tidak hanya itu, ketika cek saldo di agen bank juga ada kelemahan ya, dimana kalau kita cek saldo di agen bank biasanya itu ada biaya administrasi bank gitu ya. Dan kalau sering-sering cek saldo di agen kan juga akan merugikan Anda semua, khususnya para penerima bantuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini setidaknya saya sudah merangkum ada setidaknya 3 cara ya untuk mengetahui apakah saldo PKH itu sudah cair atau belum. Berikutnya langkah cek saldo biasanya juga ditempuh oleh penerima manfaat, yaitu cek saldo pada aplikasi cekbansos.kemensos. Dan ketika dicek di sana itu datanya masih belum update. Jadi kelemahannya ketika Anda cek saldo di website cek bansos itu, kelemahannya datanya masih belum update di pencairan saat ini ya. Sehingga saya memberikan solusi kepada Anda semua untuk mengetahui apakah PKH sudah cair atau tidak dengan 3 cara. Nah, 3 cara itu apa saja? Langsung ya, kita akan masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu Anda bisa menggunakan layanan SMS Banking. SMS Banking itu apa? Jadi SMS Banking itu merupakan notifikasi dalam bentuk SMS, di mana kalau ada uang yang masuk ke rekening Anda, maka nanti kalau ada uang yang masuk ke rekening, itu nanti Anda akan mendapatkan notifikasi berupa SMS. Nah, kalau menggunakan SMS Banking itu sangat valid ya. Jadi kalau ada uang masuk sedikit saja itu nanti Anda akan mendapat pemberitahuan via SMS. Sehingga sangat mudah untuk mengetahui apakah Bansos PKH itu sudah cair atau belum. Ya, cuma kelemahan di SMS Banking ini ya, Anda perlu untuk mendaftarkan nomor HP Anda ya ke perbankan atau ke bank penyalur di daerah Anda masing-masing. Kalau belum didaftarkan di perbankan ya sama saja ya, tidak ada fitur SMS Banking. Jadi SMS Banking itu nanti cara mendapatkannya atau cara bisa menggunakan SMS Banking, Anda silakan datang ke bank penyalur di daerah Anda dengan membawa HP tentunya ya, KTP, juga nomor KKS, juga buku rekening ya. Silakan untuk mendaftarkan nomor HP Anda untuk diaktifasi fitur SMS Banking-nya. Sehingga nanti kalau ada uang yang masuk ke kartu KKS Anda bisa segera mendapatkan notifikasi saat itu juga. Berikutnya, cara yang kedua untuk mengetahui apakah Bansos PKH itu sudah cair atau belum, yaitu adalah mencari informasi di media sosial. Mencari informasi di media sosial tentu sangat mudah Anda lakukan ya, karena cukup menggunakan handphone saja Anda bisa mengakses
website, bisa mengakses Facebook, bisa mengakses YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan di sana tentu banyak sekali ya yang menyampaikan terkait informasi pencairan bansos PKH. Namun untuk cara yang kedua itu ada kelemahannya ya. Jadi kelemahannya biasanya informasi yang disampaikan itu kadang hanya clickbait. Clickbait itu apa? Jadi clickbait itu hanya judulnya saja menginformasikan pencairan PKH tahap ketiga, tapi ternyata isinya tidak menerangkan terkait pencairan tersebut ya. Sehingga untuk cara yang kedua ini Anda juga perlu bijak memilih informasi ya. Saya sarankan ketika Anda ingin mencari informasi pencairan di media sosial, saran saya silakan Anda mencari informasi yang bersumber dari sumber yang valid. Sumber yang valid itu contohnya seperti apa? Ya contohnya informasi yang disampaikan langsung oleh SDM bansos tersebut ya. Jadi kalau terkait PKH ya informasinya disampaikan oleh SDM PKH itu. Kadang banyak juga YouTuber di luar sana itu yang dia itu ternyata bukan SDM PKH tapi menyampaikan informasi seputar bantuan sosial PKH. Saran saya Anda juga perlu menyaring informasi di mana info itu menyampaikan terkait SK pencairan ya. Biasanya kalau dia menyampaikan terkait adanya surat-surat resmi dari kementerian itu biasanya media sosial atau YouTube yang saya kira valid. Sehingga kesimpulan pada cara yang kedua ini, Anda perlu bijak memilih informasi dan Anda silakan juga membandingkan informasi di media sosial yang lain ya. Jadi jangan terpaku di satu informasi saja, perlu Anda bandingkan dengan informasi yang lain apakah disampaikan hal yang sama ataukah ternyata penyampaiannya itu berbeda. Berikutnya cara yang ketiga yang sangat valid ya untuk mengetahui apakah bansos PKH tahap ketiga itu sudah cair atau belum, yaitu menunggu kabar dari pendamping PKH. Menunggu kabar dari pendamping PKH itu merupakan cara yang sangat valid ya, di mana pendamping itu akan menginformasikan kepada Anda apakah PKH tahap ketiga itu sudah cair atau belum apabila pendamping sudah memperoleh informasi pencairan dari Kemensos. Jadi kalau Kemensos sudah menginformasikan ke pendamping terkait pencairan bansos, nanti pendamping juga akan meneruskan informasinya ke penerima manfaat. Sehingga kalau sudah ada informasi dari pendamping, Anda bisa langsung cek juga saldonya di ATM atau di agen bank terdekat di daerah Anda ya. Biasanya informasi yang disampaikan oleh pendamping itu biasanya ya pendamping juga memperoleh data salinan, data bayar atau data salinan surat perintah pencairan dana. Nah, apabila Anda ingin mengetahui apakah nama Anda itu sudah masuk atau belum di daftar data bayar, Anda bisa konsultasi ke pendamping. Jadi nanti kalau pendamping sudah memberikan informasi terkait pencairan PKH gitu ya, Anda bisa coba konsultasi dulu ke pendamping untuk tanya ke pendamping apakah nama Anda itu masuk ke dalam data bayar atau tidak ya. Kalau masuk ke dalam data bayar, maka sudah pasti pada kartu KKS Anda itu ada saldo PKH-nya. Tapi kalau nama Anda belum masuk di dalam data bayar, kemungkinan ya bansos PKH Anda memang belum cair dan bisa jadi nanti akan cair di gelombang pencairan berikutnya. Nah, tadi itu ketiga cara yang bisa Anda tempuh untuk mengetahui apakah bansos PKH tahap ketiga itu sudah cair atau belum ya. Terkait pencairan PKH tahap ketiga, saya berpesan kepada Anda semua ya, nantinya untuk pencairan PKH biasanya itu pencairannya itu bertahap ya. Jadi tahap ketiga itu biasanya ada beberapa gelombang pencairan. Jadi nanti kalau Anda memperoleh informasi terkait pencairan PKH dan saldo Anda masih belum masuk, bisa jadi nama Anda ternyata tercantum atau namanya masuk ke pencairan gelombang berikutnya. Karena untuk pencairan PKH seperti pengalaman yang sudah-sudah, pencairannya itu tidak serentak satu kali selesai ya. Jadi ada beberapa gelombang pencairan di tahap itu. Contoh saja kemarin di tahap 2 ada 10 gelombang pencairan. Tahap ketiga bisa jadi lebih dari satu gelombang pencairan. Baik, mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.